kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita sekolah minggu. Salam adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hari ini kita bertemu kembali bersama dengan Kak Uli dan Inang Beraji di ibadah Sekolah Minggu HKBP Pasar Nita. Sebelum itu adik-adik, mari kita panggil guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Halo, anak-anak. Shalom adik-adik semua. Shalom anak-anak. Shalom anak-anak semua. Yuk adik-adik, masih tetap semangat kan? Sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Uli mengajak adik-adik semua untuk berdiri untuk menyanyikan satu lagu pujian berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
walking in the sunlight, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Masih tetap semangat kan adik-adik? Apalagi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Borutobi. Tapi terlebih dahulu kita menyanyikan kembali sebuah lagu pujian dengan judul Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman ya. Semuanya sudah pada persiapkan Alkitabnya? Coba, siapa yang belum? Ya, sekarang kita dengarkan ya. Kita buka, kita persiapkan Alkitab dulu ya. Baru sudah selesai buka Alkitabnya, dipersiapkan. Kita berdoa ya. Sebelum kita berdoa, anak-anak semuanya posisinya harus dengan baik. Dilipat tangan, ditutup matanya, dan kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih buat kami semua, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami tetap bersyukur di hadapan-Mu di pagi hari yang Engkau kuduskan ini. Di mana Tuhan, Engkau melihat kami, semua anak-anak-Mu masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga tetap memberikan Roh Kudus kepada kami semua anak-anak-Mu yang sedang mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua anak-anak sekolah minggu yang dari HKBP Pasar Melintang ya Tuhan Yesus. Berikan kepada kami kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan Yesus, berkati juga pendidikan kami, berkati juga orang tua kami, berkati juga saudara-saudara kami. Terlebih ya Tuhan Yesus, buat Inang Borutobing yang mau menyampaikan firman kepada anak-anak-Mu ini, berkati juga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lebih dahulu ampuni kami dari segala kekurangan kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus.
Dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Sekarang anak-anak yang kami sayangi, sudah dibuka Alkitabnya kan? Yaitu kita ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Ayat Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah bunyinya dan juga dibaca ya anak-anak. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Fison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Itulah firman kita di pagi hari ini ya anak-anak kami. Ini cerita tentang penciptaan Allah untuk bumi dunia kita ini. Di mana Tuhan Allah menciptakan ciptaannya ada selama 6 hari. Berapa hari anak-anak? 6 hari ya. 6 hari. Dan yang terakhir diciptakan Tuhan siapa ya? Adalah manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Kemudian anak-anak, pada hari yang ke-7 Tuhan Allah berhenti bekerja. Dikatakan di ayat 3, lalu Allah memberkati hari yang ke-7. Allah memberkati dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Dari segala penciptaannya di dalam pekerjaannya yang telah dibuatnya untuk dunia ini. Ya. Dan inilah cerita pada minggu ini. 6 hari Allah bekerja, pada hari yang ke-7 adalah hari perhentian Tuhan.
Sekarang bagaimana dengan kita? Orang-orang yang diciptakan Tuhan. Terlebih-lebih buat anak sekolah minggu. Ya, buat anak sekolah minggu, ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita juga Tuhan meminta kita supaya di dalam 6 hari kita bekerja. Di dalam 6 hari juga anak-anak, yaitu selama ini yang sudah sekolah, berapa hari sekolahnya? Berarti ada 6 hari. Berarti selama ini kita sekolah, ini minggu ini diingatkan bahwa pekerjaan Tuhan ada 6 hari. Dan begitu juga buat untuk anak-anak ya. Kita juga diingatkan, kita belajar sekolah, di dalam sekolah kita, pendidikan kita juga 6 hari. Kita pergi sekolah dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan Tuhan mau pada hari yang ke-7 adalah biasa kita sebut hari apa anak-anak? Hari Minggu. Ya, hari Minggu adalah hari yang diberkati Tuhan. Itu tadi di Kejadian 2 ayat 3. Sekali lagi kita baca yuk anak-anak yuk. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Maksudnya anak-anak yang baik, anak-anak yang kami sayangi, bahwa hari ke-7 kita tidak hanya santai di rumah, jadi menonton TV karena kita nggak sekolah, dari pagi sampai sore kita hanya menonton TV, tidak. Kita juga diingatkan, setiap hari Minggu, ada tadi Tuhan katakan, hari yang dikuduskan. Dan kita juga harus pergi kemana? Ke gereja. Tetapi anak-anak, ada saat ini, kita nggak bisa keluar rumah ya kan? Sekolah saja terhenti. Benar nggak? Sudah berapa bulan kita nggak pernah keluar rumah? Nggak bisa lagi jalan-jalan, nggak bisa lagi pergi berenang, nggak bisa lagi pergi ke mall. Ya, sudah lebih hampir 3 bulan ya. Kalau tidak salah dari gereja kita mulai dari tanggal 22. Kita nggak pernah lagi ke gereja, benar kan? Ya, sekarang bagaimana cerita ini untuk kehidupan kita sekarang? Bagaimana caranya? Sekarang ini semuanya kita terhambat. Mau pergi bermain ke tempat teman, tidak boleh. Karena orang tua juga mengingatkan kita. Anak-anak, jangan kita pergi ke rumah teman. Karena situasi ada apa sekarang anak-anak? Di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah negara kita, di tengah dunia ini anak-anak, yaitu ada apa? Ada virus COVID-19. Tetapi walaupun ada virus COVID-19 ini tidak menjadikan kita surut untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita tetap harus semangat. Seperti tadi kata Kak Uli dan Kakak Inang baru silalahi, katanya apa tadi? Yes, yes, yes. Semangat, semangat. Itu kan? Benar enggak? Iya. Jadi kita tidak boleh putus asa di setiap kegiatan kita sehari-hari yang sekarang ini terhambat. Ya. Jadi kita tetap harus semangat menguduskan hari Tuhan di hari Minggu walaupun di rumah. Jadi sekarang kita semua anak-anak, Inang mau ingatkan kita semua ya. Karena apa? Karena situasi virus 19 ini kita nggak boleh lagi asal-asalan di rumah ya. Kita juga harus bersih-bersih ya. Harus kita menjaga diri supaya sehat. Karena kata dokter, karena kata orang yang mengerti akan virus COVID-19 ini, hidup kita harus bersih, harus sering cuci tangan, harus
bisa kita mandiri, belajar juga harus bisa dengan baik di rumah. Inilah sekarang pola hidup yang akan kita hadapi, yaitu ada dikatakan kan, kalau kita sering menonton TV, dikatakan new normal life, berarti kehidupan normal baru. Inilah dia sekarang, kehidupan normal baru buat anak-anak. Yaitu kita harus bisa menjadi anak-anak yang benar-benar mengikuti perintah orang tua. Bahwa kalau dikatakan orang tua, kita kan nggak pergi sekolah lagi kan? Pada saat ini sebelum ada pemerintah mengatakan kita harus kapan masuk sekolah nanti juga diberitahu kan ya anak-anak ya. Jadi sekarang harus belajar mandiri. Ini dia pola hidup baru sekarang ya anak-anak. Karena kita diajak supaya kita semua bisa hidup di dalam kehidupan baru sebagai ciptaan Tuhan. Ya, sebagai ciptaan Tuhan. Jadi tadi pertama kita harus semakin semangat beribadah dari rumah setiap hari Minggu. Kedua, kita juga harus semakin rajin baca Alkitab. Ketiga, kita semakin sering berdoa supaya virus COVID-19 ini cepat pergi. Pergi dia pulang, ya. Kembali kita supaya bisa berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kami, Inang, semuanya udah rindu lihat anak-anak pada saat ini. Rindu sekali. Tapi kami mau datang ke rumah, nggak mungkin, ya. Mungkin mamanya nanti marah. Ngapain guru sekolah minggu datang pada saat begini, katanya, ya. Jadi harap maklum aja ya buat anak-anak kami. Tapi puji Tuhan, pada saat ini kita boleh saling menyapa, saling beribadah, sama-sama beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kemudian tetap semangat belajar, jangan ada yang bosan di rumah. Tetap semangat belajar. Karena Allah kita yang baik, Allah kita yang kuasa, Tuhan Yesus yang baik, tetap melihat semua anak-anak dimanapun kita berada. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan dan menjauhkan bosan dari kita. Ya anak-anak ya. Jadi pada hari ini, kita di dalam cerita kita hari ini, bahwa kita juga harus ingat menguduskan hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Jadi pelajarannya tadi, kita harus bisa mandiri, kita harus benar-benar menjadi anak yang tetap baik di hadapan Tuhan, bertanggung jawab. Karena kita diberikan Tuhan, manusia adalah ciptaan yang paling tinggi semuanya yang diberikan Tuhan kepada manusia. Karena itu anak-anak kami, pada saat ini, firman Tuhan yang bisa Inang sampaikan, kita tetap berdoa, tetap bersuka cita, walaupun di dalam rumah keadaan yang membosankan pada saat ini ya anak-anak kami. Demikianlah cerita kita di Minggu pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang telah kami dengar di pagi hari ini. Berkatilah Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengerti bagaimana kami dapat melakukan firman-Mu. Karena Engkau menciptakan kami manusia yang lebih tinggi dari segala ciptaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami pengetahuan yang baik. Berjauhkan dari hati kami pengetahuan yang jahat. Karena itu ya Tuhan, berkatilah firman yang telah kami dengar. Biarlah itu menjadi pedoman di setiap kami anak-anak sekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, jauhkan kami dari segala yang keegoisan karena kebosanan di rumah. Tetapi kami ya Tuhan, jadikanlah anak-anak yang tetap mengingat kasih Tuhan di sepanjang hidup kami.
Karena kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami hadapi, Tuhan ada berserta dengan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia kepadamu. Terpujilah Engkau Allah, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang anak-anak kami yang di rumah, yang kami sayangi, kita akan menutup ibadah. Sebelum kita tutup ibadahnya, kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu anak-anak di minggu depan. Shalom.